Halo, selamat sore. Selamat bergabung lagi di Bincang Sastra Jawa Pos edisi Sabtu 3 September. Pada sore hari ini kita akan mengajak ngobrol Mas Michael H.B. Raditya dari Dangdut Studies. Ya, orangnya sudah bergabung. Halo, selamat sore Mas Michael. Halo, halo Mas ya. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mas, suara saya kedengeran ya? Aman. Oke, Suaraku oke. demikian juga ya, kedengaran Mas. Siap. Oke, oke. Mas, eh sore ini kita ngobrol soal dangdut nih Mas, tema besarnya adalah sihir dangdut koplo. Jadi Ya, teman-teman semua, kita ngobrol ini karena Mas Michael di esainya hari ini di Jawa Pos nulis soal dangdut yang semula dihina kini dipuja ya. ya, Kita masih ingat tentunya kemarin waktu 17-an Pak Jokowi nanggap Farel, penyanyi cilik dari Banyuwangi. Nah, kemudian banyak sekarang penyanyi-penyanyi dangdut penyanyi dangdut koplo ini naik kelas itu. Mereka tampil-tampil di mall, bukan lagi di panggung-panggung nikahan atau apa gitu ya. Mungkin, nah ada Mas Michael bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi ini. Monggo Mas Michael, langsung aja kita ngobrol-ngobrol soal dangdut koplo dan sihirnya sore ini. oke. Terima kasih Mas Diar. Selamat sore teman-teman semua dan semoga sehat selalu. Teman-teman bisa membaca juga tulisan di Jawa Pos pada kolom alta hari ini gitu. Tapi dari pertanyaan Mas Diar, saya kembali menggarisbawahi bahwa Daud Koplo ya sebagai kita tahu tahun 2003 dia muncul dan kini 2022 ya 2022 ya udah hampir 20 tahun bahkan gitu dan sekarang Mm-hmm. dulu dihina sekarang merajalela gitu ya dipuja seolah-olah sekarang pusat perhatian pada dangdut koplo baik dari uh, video di YouTube ataupun di pentas-pentas ya dan tidak hanya di nikahan sudah biasa dangdut koplo gitu ya Mm-hmm. dan di pentas-pentas hajatan naik jabatan dan bahkan habis lebaran pun dangdut koplo ditanggap di Jawa Timur gitu. Tapi yang menarik adalah di 3-4 tahun belakangan ini, dangdut koplo justru memasuki ruang-ruang baru gitu. Seperti yang Mas Dira bilang ke mall, terus bahkan pentas seni anak-anak gitu ya. Dalam arti ya SMP, SMA akhirnya preferensi mereka atas musik justru malah dangdut koplo gitu ya. Bahkan ketika saya di Jogja atau ke Jawa Timur gitu, ketika bertemu dengan anak-anak cita-citamu apa terus dibilangnya ya jadi pemain kendang gitu ya itu kan bagi saya Oke. surprise tersendiri dalam arti dulu cita-cita saya dulu karena saya ya, hidup di Orba ya jadi cita-citanya adalah abri atau apa gitu ya Dokter, tapi dokter, sekarang iya dokter atau dokter ya insinyur. sekarang dan akhir ya sekarang saya bahkan jadi tuang kendang dan koplo dan Farel juga cukup mengejutkan ditanya Pak Jokowi bilangnya penyanyi sukses itu kan Iya, ada iya. logika yang menarik di sini dalam arti itu memang seolah-olah trivial, seolah remeh, tapi bagiku justru ini ada sesuatu yang patut patut kita curigai dan kita gali gitu ya. Karena koplo memang menjadi babak baru gitu yang dulu ya naas sekali nasibnya gitu. Dihabisi lah uh, oleh 2003 gitu kita masih ingat karena video Inul lalu pas pembentukan RUU pornografi juga dihabisi kembali tapi kini aku kira sejak lagu Sayang 2013 yang muncul dan 16-17 menguat gitu dan Pogo juga jadi cukup produktif gitu jadi sangat produktif dalam menciptakan lagu gitu dan itu akhirnya membuat layer-layer penonton juga semakin tebal mas ya dalam arti Mm-hmm. dulu kita nonton dangdut itu terbatas atas usia terbatas pada jenis kelamin tertentu gitu bahkan kini kita bisa lihat bahwa penonton Happy Asmara gitu atau penonton Farel gitu ya penonton viral kalau di istana ya pasti kita tahu yang mana yang joget siapa saja kita bisa catat dari Pak Mm-hmm. Prabowo sama sampai Bu uh, Bu Sri Mulyani itu ya kan ikut berjoget bahkan Ibu Negara juga ikut joget di singgasananya gitu Iya, iya. tapi di pentas-pentas di daerah atau di luar istana gitu. Pentas-pentas itu justru menariknya adalah juga mengakomodasi teman-teman dengan jenis umur
yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Dalam arti kita bisa lihat sekarang di barisan depan itu perempuan berhijab dan mereka merasa aman untuk nonton dangdut gitu. Dangdut koplo lagi, dangdut koplo yang dulu dikenal ya namanya koplo pasti ya kayak Wombe koplo gitu kan, gitu. Oke. Oh ya, teman-teman, seperti yang tertulis di Instagram Jawa Pos bahwa sesi ini ada giveaway-nya, yaitu buku terbaru Mas Michael, judulnya Dangdutan, Mas ya? Ya, Dangdutan. Okay. Jadi nanti seperti biasa, nanti satu penanya terbaik akan dapat buku terbaru Mas Michael. Jadi monggo teman-teman nanti bertanya di kolom komentar, nanti Mas Michael yang akan memilih penanya terbaik. Mas, lanjut ngobrol-ngobrolnya. Mas, kalau tadi Mas Michael cerita lagu Sayang ini menjadi salah satu atau punya peran penting untuk menaikkan musik dangdut koplo ke level selanjutnya. Sebenarnya yang membuat lagu Sayang ini demikian meledak itu apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Oke, 2013 lagu Sayang dibuat, tetapi seingatku Pak Anton Obama membuatnya, lalu direkam oleh Om Wawes gitu. Lalu setelahnya diberikan rap di bagian verse oleh Index AK, lalu dinyanyikan Via Valen dan dimenangkan hak ciptanya dan sebagainya. Saya melihat bahwa gejala yang membuat lagu saya menjadi sangat populer adalah pertama dangdut koplo waktu itu. Sejujurnya tahun-tahun di situ itu tahun-tahun pacaklik gitu ya. Tiba-tiba ada lagu baru gitu dan produksi lagu baru dan Via Valen yang memang di Jawa Timur, Via Valen ala Karisma, jadwal panggungnya selalu penuh gitu ya, menyanyikan itu dan itu sangat meledak akhirnya. Dan itu akhirnya juga di-share di sosial media mereka gitu dan baik di platform YouTube ataupun platform Instagram dan sebagainya gitu, sharing gitu. Nah itu akhirnya meledak di situ gitu dan pikir citra yang dibangun dangdut koplo ketika itu akhirnya dengan wajah-wajah baru gitu, itu membuat penerimaan pada generasi yang baru juga gitu, itu justru bisa lebih menerima karena pada dasarnya wah lagunya lebih mengikat saya gitu. Dulu tentang tahun 2013 saya masih ingat 2011, 2013 lagu Minyak Wangi gitu ya. Saya masih ingat sekali nonton dangdut koplo waktu lagu Minyak Wangi atau Kereta Malam dan sebagainya. Ya penontonnya ya mayoritas ya bapak dan ada segmentasi umur tertentu gitu. Tapi kalau lagu Sayang, lalu apalagi lagu-lagu serupa itu yang akhirnya menyasar kelompok umur tertentu gitu ya, apalagi anak muda, wah itu selesai gitu. Dalam arti dia kemakan oleh penonton dan akhirnya meledak gitu. Apalagi setahu saya, seingat saya waktu itu lagu saya tidak sendiri, dia langsung disusul dengan lagu-lagu lainnya gitu. Waktu itu modus dangdut koplo, memang kita tahu modus dangdut koplo adalah mengaransemen gitu ya. Sampai sekarang, orkestranya pasti mengaransemen gitu. Bagi saya, tapi itu tetap kekayaan intelektual, dalam arti mengaransemen itu kan juga butuh daya musikal gitu ya. Nah itu yang menjadi justru juga jadi daya tarik gitu ya. Nanti kok bisa kayak contoh masih ingat suka dibandingkan kamu Via Valen apa Nela Karisma itu kan masih betul. itu. Oke. Itu tim semacam kayak tim Nela atau tim Via gitu ya. Via Valen Pianisti apa Nela Lovers itu kan kayak udah kayak kesebelasan sepak bola aja, kayak kamu MU apa City atau apa sebagainya dan begitu kan. Nah itu kan apa bisa-bisanya satu lagu dinyanyikan dua orang dan dua-duanya terkenal gitu. Ditambah lagi lagu-lagunya semakin banyak gitu. Jadi tidak lagi corongnya ke lagu-lagu lama yang lagu-lagu lama lah gitu. Tapi lagu-lagu baru yang terus reproduksi. Oke. Mas, pertanyaan pertama udah masuk nih, Mas, dari Susanto Zusanto. Apakah ada korelasi antara sastra dan koplo dangdut dan apa makna yang bisa dipetik, Mas? Kaitan sastra dan koplo, dangdut koplo dari Susanto Zusanto. Oke, Mas, langsung aja dijawab, Mas.
Oke, tentang sastra dan bagaimana dangdut koplo kayak lirik Koplo, ya. ya. Bagaimana lirikal dangdut koplo gitu. Mm-mm. Eh, saya akan menjawabnya dari sudut pandang dangdut ya, gitu. Berarti Mm-mm. dari sudut pandang antropologisnya gitu dan sudut pandang bagaimana musikal gitu ya. Kita tahu bahwa akhirnya perdebatan itu akan mengarah pada lagu-lagu dangdut lampau itu lebih sastrawi gitu dan lebih menyimpan makna yang beragam gitu ya. Tapi jawaban saya adalah ketika kita mendengar lagu dangdut koplo yang liriknya lebih terbuka, blak-blakan gitu, lebih Mm. blak-blakan dan cara menggambarkan fenomena sosial atau fenomena yang terjadi di sekitar dengan cara yang terang ya, justru malah punya terma-terma yang terlalu vulgar gitu ya. Mm-mm. Itu bagi saya adalah cara ungkap bagaimana masyarakat bertumbuh gitu. Itu bagi saya tetap representasi Mm-mm. gambaran dari eh, kelompok atau ya pencipta lagu dan sebagainya untuk melihat fenomena itu sendiri gitu. Makanya aku Mm-mm. pikir kalau dibandingkan secara sastra dan sebagainya, kalau lirik zaman dulu sama sekarang, saya tidak akan membanding, dalam arti tidak akan bilang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk ya, tapi cara ungkapnya yang berbeda. Gitu. Mm-mm. Kita juga tahu bagaimana di sastra cara ungkap lama dan cara ungkap yang baru, gitu. Mm-mm. Bagaimana Khalil Anwar sampai ataupun Putut Ea itu berbeda gitu. Mm-mm. Itu pun bagiku terjadi juga bagaimana dalam koplo gitu ya. Makanya dalam arti Mm-mm. aku membacanya, gitu, membaca fenomena itu dalam arti lirik gitu, itu demikian. Tetapi Mm-mm. lucunya itu kan terjadi 2012, 14, 15, 16 tuh yang lagu apa kayak gitu. Tapi lucunya yang baru-baru sekarang lagu-lagunya tuh mostly tentang cinta dan Mm-mm. lagu Jawa itu cinta yang liriknya juga jero gitu, dalam Mm-mm. lah gitu. Nah Mm-mm. itu yang bagiku ini salah satu potret di mana dia tidak bisa dituduh dalam satu sirkulasi atau gaya sastra tertentu, tapi gaya bahasa dan cara ungkap tertentu, tapi dia terus berkembang dan bertumbuh gitu. Nah ini yang menarik justru dari kajian sastra, dari kajian lirik gitu ya. Kita bisa lihat Mm-mm. bagaimana cara ungkap sekarang tuh kayak gimana Iya, gitu ya. oke, oke, oke. Gitu. Mas, jangan lupa juga bahwa dangdut koplo ini kan tumbuh subur juga di bis-bis antar kota, antar provinsi. Tentu saja ini adalah ikut memasifkan menurut saya. Karena setiap, katakanlah saya dari Surabaya ke Jogja, pasti itu kan kalau nggak Nela Karisma ya via. Bahkan itu saya masih ingat betul bagaimana waktu itu Via masih kecil, masih direkamnya masih kecil. 2014 2013an ini. Ya, Jadi 13-14 sih sudah mulai nyanyi. ya, ya Via masih anak Jenis-jenis ya. kecil gitu, Mas. Iya, masih VCD dan itu VCD loh ya, VCD. Oh, gitu. Jadi ada juga peran-peran transportasi massa dalam hal ini menyuburkan musik-musik koplo. Betul, saya sepakat Mas ya, dalam arti di tahun-tahun segitu itu terjadi. Tetapi itu agak menjadi sedikit apa apa ya, agak berlalu karena kita tahu ada tol jalan baru gitu ya. Hmm. Dalam arti kan ada jalan tol baru antara Jakarta sampai Surabaya gitu. Yang Hmm. akhirnya tadinya transportasi kita kan lewat bus di jalur Pantura ya. Lalu ada bus jalur tol baru yang akhirnya itu Hmm. juga bisa mengaruhi, dan saya melihat bahwa sekarang ya sosial media yang menjadi daya gedornya untuk saya mencatat bahwa ini sekitar kenaikan koplo yang ketiga kali ini yang daya gedornya di sosial media. Tapi yang pertama betul sekali Mas Diar, VCD dan transportasi massal. Ya, oke. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari Kezena_Keiza. Mas, gimana menurut pandangan Mas Michael tentang fenomena Farel yang nyanyi dangdut di istana? Atau mungkin maksudnya penyanyi kecil yang nyanyi soal lagu yang mungkin bukan di usianya. Seperti apa nih Mas, mungkin nih Mas? Ini agak sulit ya. Karena tapi menariknya adalah kalau kita lihat dari pandang anak dan lagu anak yang seharusnya punya preferensi tertentu, mungkin ini menjadi salah satu yang jadi problem ya. Jadi problem gitu ya. Tapi lucunya di Jawa Timur gitu ya, bahkan ada orkes Melayu gitu yang konsentrasinya adalah
pembibitan. Jadi saya pernah nonton di Jombang, masih ingat saya 2017 itu. Saya nonton, wah ada orkes Melayu. Saya sebut aja lah, waktu itu Adela saya nonton. Lalu tiba-tiba yang menyanyi adalah anak kecil semua. Oke. Ketika saya tanya ya, karena saya besarnya mau jadi penyanyi dangdut. Gitu. Dan Oke. akhirnya saya berpikir, oke, penyanyi dangdut, oke. Tapi itu masih bisa didebat dalam arti itu apakah keinginannya atau memang dibentuk oleh orang tuanya dan sebagainya atau lingkungannya, itu kan juga bisa dipengaruhi ya. Bisa jadi salah, tapi sih bisa jadi tidak salah gitu yang bagi saya. Tetapi yang menarik di istana kemarin, dan di istana adalah begini Mas Tiar, mungkin bisa jadi modal pesan saya selanjutnya nih Mas Tiar. Dalam arti dangdut di istana itu sudah terjadi tahun 2017 dengan saya, ketika Ikke Nurjanah atau ya Mbak Ikke Nurjanah bernyanyi di situ. Jadi bukan kali pertama dangdut pentas gitu ya di istana. Oke. Tapi yang menarik adalah dangdut koplo yang pentas sekarang gitu ya. Dia punya masa sejarah yang panjang dan kelam gitu. Dalam arti maka itu ketika dia bernyanyi di istana, bagi saya negara berani mementaskan yang terpinggirkan, yang terpinggirkan dan isu-isu itu gitu. Karena upaya penyamarataan dan sebagainya gitulah yang saya coba lihat gitu ya. Dalam arti tidak sekedar Farel bernyanyi, itu memang kalau kita lihat ya Farel bernyanyi di depan presiden, Farel lagi viral gitu ya, kan sederhana tuh. Farel lagi viral di suatu video ketika itu dinyanyi kayak sama Yeni Inka gitu ya. Terus disenangi, viral, Pak Jokowi mau main 2 lagu kan sebenarnya sama satu lagi lagu satunya tuh yang Ngombe Dawet itulah Joko, itu saya nggak berani lagi pro kontra itu lagunya karena membawa tokoh gitu. Tapi di sisi lain yang saya lihat bahwa oke, Farel bernyanyi, tapi sisi lain yang saya lihat adalah ada itu tadi, ada bagaimana dalam koplo yang biasa tadi bahasa Mas Dia tadi dipuja, dalam arti dia bisa mendapat tempat di situ bahkan di istana gitu. Itu yang bagi saya lihat ada yang posisi yang berubah gitu. Ada posisi yang berubah antara dangdut dan dangdut koplo itu sih. Itu yang saya coba lihat dari istana kemarin. Oke, Mas. Kemudian kalau kita ngomong dangdut koplo ini, tadi Mas Michael cerita bahwa ada perubahan-perubahan, maksudnya lirik-liriknya tadi sekarang banyak yang berbahasa Jawa, kemudian punya makna yang mendalam. Mas, sebenarnya ada nggak sih persinggungan secara langsung dengan fenomena, kita masih ingat banget ketika almarhum Didi Kempot naik meroket sebelum beliau meninggal sekitar tahun 2020 itu, apakah ada kaitannya atau persinggungannya juga Mas dengan dangdut koplo ini Mas? Karena kita tahu campur sari, kemudian yang dinyanyikan oleh Didi Kempot menurut banyak pakar bukan campur sari ya, yang asli seperti yang disebutkan bahwa campur sari yang asli adalah punyaan Mantos itu kan, si Didi Kempot ini kan ada koplonya juga. Itu apakah juga turut membentuk dan merubah tren saat ini Mas, ketika Didi Kempot dengan lagu-lagu langgam Jawanya seperti itu Mas? Oke. Saya akan bilang bahwa Didi Kempot di akhir hayatnya mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah conggut ya. Jadi lagunya ada keroncong, yang dengan cacuk, dan dangdutnya kendang gitu ya. Conggut gitu dia. Tapi apakah punya pengaruh gitu? Dia punya pengaruh pada generasi dangdut baru. Tapi nanti akan saya katakan dangdut baru adalah mereka biduan-biduan wanita yang baru gitu. Contoh saya akan bilang seperti Deng Canan, Darboy Geng, Guyon Waton, Om Wawes, Tersian, dan siapa lagi, Asmara gitu. Ketika ditanya siapa yang mereka idolakan, dan yang saya dengar gitu, mereka mengidolakan Didi Kempot. Iya. Bahkan Guyon Waton video pertamanya adalah video
coveran jadi Kempot. Mm-mm. Darboy juga melakukan hal serupa. Jadi preferensi musik mereka dan bagaimana mereka membayangkan cara Mm-mm. ungkap dan soal apa yang diangkat itu ya beda tipis, ambiar Mm-mm. semua. Makanya ketika itu bicara Didi Kempot bagi saya waktu itu naik. Jadi tidak hanya mereka memberikan keuntungan pada dangdut sekarang, tapi Mm-mm. juga sebaliknya karena track itu sudah terbentuk. Bagaimana Mm-mm. cerita-cerita tentang angsa, cerita-cerita ambiar gitu ya. Mm-mm. Itu sudah ada udah terjalin jadi dan mereka semua mengidolakan Didi Kempot gitu ya. Mm-mm. Dan itu yang bagi saya membuat pengaruh pada bagaimana cara ungkap lagu dangdut sekarang gitu. Lalu bagaimana dengan dangdut koplo? Karena dangdut koplo adalah modusnya adalah modus mengaransemen gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi uh, jadi tolak segala sesuatunya dalam arti ya mereka akan membawakan lagu-lagu yang sedang populer dan lagu populer itu ya Mm-mm. biasa dari teman-teman dan wajah dangdut baru ini gitu ya. Mm-mm. Itu yang saya lihat gitu. Mm-mm. Oke, Jadi oke. punya pengaruh Mas ya bagi saya. Mm. Oke, oke. Mas, pertanyaan selanjutnya dari Atusu. Mas, kenapa kok lagu dangdut itu instrumennya selalu upbeat tapi liriknya nelangso? Nah ini menarik. Menariknya adalah uh, ketika lagu Bang Haji, gitu. Saya sangat hormat gitu ya. Itu sedih ya, mengalun sekali, pelan dan sebagainya. Sekarang lagu Longso, Patah Hati, tapi upbeat gitu ya. Nah itu yang menariknya adalah bagaimana cara ungkap yang baru. Jadi sedih itu tidak hanya ditangisi tapi dirayakan. Gitu. Itu yang bisa menjadi jawaban menarik gitu. Didi Kempot juga mengatakan itu ya. Didi Kempot itu yang menegaskan bahwa ya nangis ya terus tapi dirayakan dalam arti dijogeti bahasa dia waktu itu ya Pak Tati mending dijogeti gitu ya tapi dalam koplo ketika kita tautkan pada apa era-era koplo yang sekarang itu ya tadi patah hati dijogeti gitu tapi kalau kita balik ke sejarah jauh gitu ya dan koplo memang kan di asalnya di Surabaya gitu ya yang jarak itu memang upbeat gitu dia menemani bagaimana apa musik malam gitu ya jadi dia emang upbeat dalam tempo memang cepat gitu dia menandai untuk apa ya berjoget dan sebagainya gitu ya itu yang bisa saya bilang bahwa sejarah seperti ini dan sekarang bahwa sedih itu dia dijogeti konsepnya gitu jadi apa tidak perlu apa ditangisi tapi ya kita menangis sambil joget bareng-bareng senang-senang bersama dengan harapan besok lebih baik kan gitu. Oke. Mas, si Keizena Keisa kayaknya masih penasaran nih. Mas, apa saja yang menyebabkan kiblat dangdut yang dulu dari dangdut Rhoma Irama sekarang menjadi dangdut koplo? Apakah kedepannya ada mungkin kiblat dangdut berubah lagi? Jadi dari dulu Rhoma Irama sekarang koplo. Terus apakah nanti suatu ketika balik lagi ke Rhoma Irama lagi? Tentang kiblat dan sebagainya, Rhoma Irama sudah berjuang keras bagaimana menyusun dangdut. Itu yang membuat beliau marah ketika ada dangdut koplo ya. Karena dianggap ini mengganggu sirkulasi yang sudah saya bentuk, sistem yang saya bentuk gitu. Pertanyaannya apakah nanti ada? Saya justru mencurigai iya. Ini yang sedang saya susun. Sedang saya susun dalam arti Caknan, Darboy Gang, dan Om Wawes, Gwen Waton, mereka punya di kepala mereka adalah mereka ingin berbeda dengan dangdut koplo justru. Nah ini kan lagu-lagu justru lagu mereka yang sekarang naik sekali gitu ya. Nah persinggungan ini ya tipis-tipis ini yang bagi saya lihat ini ada kelompokan baru yang sedang saya usahakan. Gitu. Sedang saya usahakan, sedang saya tulis gitu mas. Dalam arti tadi Mbak Keisha jawabannya betul. Saya merasa bahwa ada dangdut karena sebentar mas ya. Dulu di dangdut Rhoma Irama ada dangdut bahkan dangdut manis, Masyur S dan sebagainya. Itu jadi dangdut ini gitu. Kalau tadi pertanyaan Mbak Kesia juga tentang kenapa koplo ada itu kan varian Jawa Timur ya. Kalau kita baca buku Weintraub gitu, Andrew Weintraub, salah satu psikolog gitu, dia bilang bahwa itulah varian daerah dangdut varian daerah yang justru muncul juga karena Orde Baru tumbang gitu. Bagaimana reformasi naik dan demokrasi naik dengan cara ungkap yang berbeda gitu. Nah, berarti
akhirnya daerah-daerah punya. Gitu. Oke, Mas, selanjutnya dari idam_Khalid. Mas Michael, kenapa ya dangdut lawas lebih lama, yang dangdut lawas lebih lama dikenangnya daripada musik dangdut sekarang yang sudah modern? Maksudnya mungkin seperti ini. Kenapa musik dangdut lama mungkin lebih menancap di kepala kita daripada dangdut modern? Mungkin secara lirik atau mungkin secara ini. Kalau saya menangkap pertanyaannya seperti gimana, Mas? Apakah ada fenomena seperti itu, Mas? Itu pasti ada, dan pasti pertanyaan Mas Idam ini juga banyak diungkapkan oleh teman-teman. Tapi menariknya adalah ini saya akan tautkan bagaimana ke generasi gitu ya. Ke generasi transisi seperti kita, kalau kita tidak menyadari kita akan mengungkap bahwa lagu Rhoma Irama lagu ini lebih terkenal gitu ya. Tetapi lucunya ini anak-anak baru zaman sekarang ketika ditanya apa tahu lagu Rhoma Irama, mereka tidak tahu ya. Kan post memori ya, dalam arti tidak tahu, mereka kan lebih mengenal lagu Sayang gitu. Oke. Nah itu soal bagaimana generasi dan siapa yang native di generasinya, siapa yang imigran atau siapa yang transisi seperti kita. Saya melihatnya seperti itu, Mas. Tetapi kalau saya mau menjawab lebih ini gitu, mengapa lagu Rhoma dianggap lebih disukai dan lebih berkenang gitu. Karena saya akan bilang bahwa Rhoma waktu itu, Bang Haji waktu itu membuat formulasi musiknya memang dengan hati-hati. Saya jujur dengan sangat hati-hati. Dia tidak langsung ansih ke barat, tapi bernegosiasi untuk mencari musik Indonesia gitu. Itu yang diungkap Bang Haji Rhoma Irama ketika membuat lagu Viva Dangdut gitu. Dia kan nyanyi lagu dari Tanah Delhi tercampur dengan Barat dan Hindi, dia bilang gitu. Dalam arti dia sangat hati-hati sekali dalam mengemas bagaimana aransemen musiknya, makanya dia tendangannya seperti ini gitu. Kejeniusan musik Bang Haji saya ancungi jempol dan memang rapi gitu ya. Dan koplo yang mempresentasikan aransemen yang lebih cepat dan sebagainya, hal diburuk tidak gitu, tetapi memang gaya yang berbeda. Tadi akhirnya saya bilang lagi, lagu Sayang akan lebih berkenan pada generasi milenial gitu. Itu yang akhirnya itu, Mas. Ya. Mas, ngomong-ngomong soal penyanyi dan band koplo sekarang ini, tadi Mas Michael ngomong Denny Caknan, ada Muda Happy Asmara, kemudian ada Darboy. Satu yang mungkin kelewatan, Mas, kalau melihat Phil Koplo ini kan membawakan koplo di Synchronize Fest, salah satu festival musik anak-anak paling hype saat ini. Gimana, Mas? Kita tahu, Masnya Phil Koplo ini berasal dari Jawa Barat, bukan basis massa dari musik koplo yang daerah Jawa Timur. Ya. Mas Michael melihatnya seperti apa? Aransemennya Phil Koplo ini kan ada yang nyebut ini adalah dangdut elektronika, bukan dangdut koplo. Kalau Mas Michael sendiri melihatnya seperti apa nih, Mas? Karena menurut saya Phil Koplo ini juga punya massa yang besar, Mas. Betul. Saya akan bilang gini, saya waktu itu kebetulan bertemu langsung dengan Phil Koplo dan ngobrol gitu ya. Dan Phil Koplo bilang ketika dibilang ini koplo, musik dangdut koplo, bukan. Betul, memang bukan. Dalam arti mereka ngambil hype-nya, tapi aspek musiknya adalah sebenarnya itu ya house music dan sebagainya lah ya. Kan tidak hanya itu, dalam arti ada pemandunya dan ada remix gitu, remix bekerja, DJ bekerja gitu. Dan tidak hanya itu, ada Phil Koplo, ada Jona Joni, ada Perontaan di Jogja dan sebagainya yang cukup makin banyak dan masanya juga cukup banyak gitu ya. Ini menariknya adalah fenomena ini tidak baru. Dalam arti dulu Jeffrey Bule di zaman Rhoma Irama itu juga melakukan hal yang sama. Dia menerobos masuk musik-musik di diskotik, dangdut diskotik kan menarik sekali gitu. Nah itu yang bagiku menarik dalam arti ini kembali terulang dalam arti Phil Koplo, dalam arti yang dilakukan Phil Koplo dan teman-teman dia anggap baru tidak. Jeffrey Bule sudah melakukannya ketika itu dan banyak penyanyi-penyanyi dangdut ketika itu yang menempuh hal serupa. Tapi Phil Koplo, Jona Joni, Perontaan membuatnya, bagi saya itu ya saya bilang varian baru ya, bukan dangdut koplo itu.
tapi varian baru yang memang apa cara bersiasat musiknya itu juga meremix gitu, tapi remixnya justru lebih apa bukan aransemen musik yang ditata ulang kayak di dalam koplo, tapi bagaimana itu apa ya di remix ulang gitu, di remix sama Phil Koplo, itu yang saya lihat sih. Biar Phil Koplo. Mas, kemudian setelah pembatasan dilonggarkan, panggung-panggung konser ini marak lagi. Dalam satu minggu itu saya bisa lihat poster panggung musik dengan ada nama Denny Caknan, terus Happy Asmara, itu lebih dari seminggu, ada 7 hari, posternya itu bisa ada sekitar 10 atau 11 gitu. Makanya saya sampai heran, orang-orang ini apakah membagi diri dan membagi waktunya seperti apa. Maksudnya gini, bahkan ini Abah Lala secara langsung itu waktu sebelum lagu nyanyi Ojo Dibanding-banding, dia minta endorse dari Denny Caknan. Nah, maksud saya seperti Mas, sebegitu tinggikah saat ini ya kita ngomong, posisi musisi-musisi dangdut koplo itu Mas, seperti itu, sampai ya kita bisa ngomong lah Masnya terhormat sekali seperti itu ya. Dan ini kira-kira gimana Mas fenomena seperti ini Mas, sampai minta endorse gitu Mas? Karena teman-teman ini punya media, ini yang menarik. Dalam arti Denny Caknan punya akun YouTube-nya sendiri, bahkan subscriber dia ada 5 juta. Itu bagi saya Via Valen tidak punya. Via Valen itu dia diproduseri langsung dengan produser musik gitu. Lalu Nela Karisma juga serupa gitu. Siti Badriah punya channel YouTube gitu, tapi isinya ya bagaimana dia berkeluarga gitu ya. Tapi Denny Caknan men-set dirinya menjadi ya dia superstar, membuat dirinya menjadi superstar, dan itu terjadi. Dan itu tidak hanya Denny Caknan, dari boy gang sekarang sudah 1 juta. Glenn Waton sudah 2 juta atau 3 juta, 2 juta. Dan disusul dengan anak-anak baru yang punya citra apa. Makanya waktu itu kita bisa tahu lagu Ojo Dibanding itu terbit diluncurkan bulan April ya. April ya. Lalu akhirnya meledak karena Denny Caknan. Iya. Terus Farel Prayoga kan sirkulasi ya. Bahkan mohon maaf banyak juga koran-koran di luar Jawa Pos ya yang nulis bahwa lagu Ojo Dibanding ciptaannya Denny Caknan, itu kan banyak gara-gara salah lihat. Tapi dulu fenomenanya menarik dalam arti yang tadi Mas Diar bilang tentang endorse, dan ini di endorse dalam arti itu yang terjadi. Dia punya media, dia punya. Itu kayak ceritanya ini ya, Mendung Tanpa Udan ya, yang nyitain Kukuh, yang nyanyi Darboy, kemudian di satu video klip Darboy nyanyi sama si Denny ya, yang dapat hanya Denny. Itu dia. Iya. Selesai itu. Mas, ngomong-ngomong soal aransemen, ada perbedaan aransemen. Maksudnya kalau kita ngelihat aransemennya Kukuh ini masih dangdut yang saya bilang lawas klasik gitu. Kemudian Darboy mengubahnya menjadi upbeat. Kemudian ada video klip yang kalau orang Jawa bilang grantes. Kemudian dia menggandeng lagi Denny Caknan. Apakah perubahan aransemen itu tadi ikut mempengaruhi Mas satu lagu menuju ke titik baru kesuksesan? Menurut Mas Metal seperti apa Mas? Kalau setahu saya malah gini Mas Diar, lagu Mendung Tanpa Udan, Kukuh itu malah bukan dangdut justru. Oh, bukan dangdut. Dia malah pop dia setahu saya. Lagu-lagu semua pop. Waktu kan akhirnya ditawarkan, itu semua lucunya Mas Diar. Itu semuanya terekam di YouTube mereka masing-masing. Caranya. Gitu. Iya. Mereka punya diary itu loh, itu yang bagi Kukuh. Nah itu yang terjadi akhirnya, dan akhirnya Darboy membawakan lagu Mendung Tanpa Udan gitu ya, dan itu meledak ya tentu karena ada pergantian genre justru saya melihat. Oke. Dan Darboy yang masanya juga lagi tinggi meledak lah, bisa ditambah dijogeti teman-teman K-pop siapa itu lupa, M2A lupa aku, itu dijogeti itu. Dan fenomena yang menarik adalah
mereka masuk TikTok, itu gila-gilaan Mas. Oke, ya, 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 ya. Itu gila-gilaan. Lagu Dalam mereka arti masih betul, 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 uh, betul. itu membuat sirkulasi bagaimana dangdut koplo yang sekarang gitu, atau dangdut yang sekarang uh, di sosial media itu juaranya gitu. Oke. Dia bisa dilihat di Instagram, di YouTube, di TikTok. Ketika kita scroll TikTok aja nyari mereka satu dan akhirnya algoritma mengarahkan kita untuk nonton itu terus dan diarahkan tawaran-tawaran lain, selesai. Dalam arti ya akhirnya semua menonton dangdut gitu, dan semua dangdut pada waktunya gitu ya. Oke, oke. Mas, ini Atusio tanya lagi, Mas, soal tadi aransemen ulang koplo ini, apakah sebenarnya ada kewajiban untuk membayar hak cipta, Mas, kepada Oke. penulis lagunya? Banyak referensi yang akhirnya bilang bahwa hak cipta itu penting, tapi ada referensi yang bisa bilang bahwa hak cipta itu bisa dinego gitu ya. Tapi dalam kasus ini gitu, dalam kasus ini karena musik dianggap sebuah produksi intelektual dan sebagainya, memang seyogianya ada hak cipta gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana apakah akhirnya pelaku dangdut koplo sepenuhnya salah gitu, itu bagi saya bisa iya bisa enggak gitu ya. Karena pada dasarnya kalau dilihat dari sejarah gitu ya, dari sejarah yang saya tangkap, apa yang saya akhirnya wawancara di tahun 2017, 16, 15 gitu ke Orkes Melayu di sana, mereka muncul sebenarnya justru mengatasi bagaimana tidak bisa hadirnya seorang biduan atau biduan wanita ibu kota ke daerah-daerah. Makanya akhirnya muncul juga banyak orkes Melayu gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya baik Orkes Melayu gitu tumbuh gitu ya. Dan dia menyanyikan lagu itu membuat kerinduan-kerinduan itu terjawab gitu. Itu kan asal muasalnya gitu. Lalu mereka memainkan dan sebagainya, akhirnya muncullah tadi tentang hak cipta gitu. Rhoma Irama sudah sadar hak cipta sejak lama gitu. Saya masih ingat betul, bahkan tahun 90-an Rhoma Irama sudah marah dengan orkes-orkes Melayu di Jombang waktu itu. Dia bilang bahwa hak cipta yang jadi ubah-ubah gitu. Itu sudah terjalin lama gitu. Ketika dilihat dari sudut pandang hak cipta itu memang keliru gitu. Tapi dari sudut pandang bagaimana melanggengkan Rhoma Irama di daerah, mungkin jangan-jangan gitu, itu justru menguntungkan. Nah itu sih itu yang saya lihat. Dalam satu hal itu kita bisa lihat dalam beberapa sudut pandang gitu ya. Dan itu yang saya coba ungkap gitu. Bisa jadi salah, tetapi kita bisa lihat di sisi yang lain gitu. Dan kita bisa coba bandingkan akhirnya apa kita perlu hak cipta gitu sih. Oke. Mas, selanjutnya dari Mailani Sumlang, bagaimana kelompok musik dangdut koplo atau pelaku dangdut koplo merawat penikmat dangdut koplo? Maksudnya bagaimana cara merawat fansnya? Oh, menarik. Kalau di dangdut koplo di Jawa Timur khususnya, mereka merawat justru ya pasti dengan tontonan yang terus-menerus ada gitu. Tapi yang lebih menarik gitu, di salah satu tulisanku waktu itu 2017, mereka merawatnya dengan grup-grup sosial media di Facebook. Oke. Mereka sangat merawat itu di Facebook dalam arti punya intiman, ruang intim yang dibagi bersama-sama. Gitu. Jualan kaos, jangan lupa jualan kaos karena Betul, kita tahu Via Valen itu dan Via Valen kemudian Sinela itu kan kaosnya luar biasa. Mungkin nyanyi kaos supporter sepak bola mungkin ya. betul. Nah itu kaos, merchandise, kan kita bilang merchandise. Iya. Ya tadi dalam arti untuk komunikasi mereka bertaut satu sama lain untuk Orkes Melayu ya. Dan Bin Wanita sudah sangat sadar betul gitu. Saya membaca salah satu tesis dari etnomusikolog di Amerika namanya siapa itu perempuan lupa saya. Dia bilang bahwa ada kesadaran untuk mengelola sosial media gitu bagi para biduan-biduan baru gitu. Nah itu yang untuk merawat bagaimana intimasi antara pelaku penampil dan penonton itu juga terjadi gitu ya. Dalam arti kompleksitasnya tebal sekali, dalam arti ada merchandise, ada musiknya, terus ada lalu komunikasi tetap tersambung, itu yang bagiku terkonek gitu ya. Itu yang bagiku ya akhirnya aku jadi nggak bisa lepas untuk tidak nonton dangdut gitu ya.
Ya, Oke, tidak oke, bisa oke. melepas untuk tidak menonton Nela Karisma gitu. Wah, ketahuan ya, Oke. aku preferensinya ke Nela Karisma sekarang. Berarti nggak via Valen nih, berarti Nela lovers ini. Ya, menurut saya. Mas, kemudian kalau kita mungkin nyambung soal merawat fans itu, saya jadi ingat upaya yang dilakukan oleh almarhum Dalang Kiseno Nugroho yang Kiseno, ya. setiap bulan mengunggah jadwal pementasannya di media sosialnya dia. Jadi untuk orang itu dalam 1 bulan itu sudah tahu kemana saja Kiseno akan tampil. Meskipun Kiseno sudah melakukan live di YouTube-nya juga, tapi orang-orang yang datang kan pasti akan merasakan sensasi yang berbeda, Mas ya, daripada nonton itu. Iya, betul. Kiseno. Oke, Mas, ini saatnya Mas Michael memilih penanya terbaik. Tadi saya ingatkan lagi si dari Susanto tadi kaitan sastra dan dangdut. Kemudian Kay Zena dan Keisha ini dia soal fenomena penyanyi cilik yang menyanyi dangdut dan apakah suatu saat kiblat dangdut akan ganti lagi. Dan Ed Atusyo tanya, dangdut koplo ini kan upbeat tapi nelongso, mungkin penjelasannya seperti apa. Kemudian ada idham_khalid soal kenapa musik dangdut yang lawas lebih dikenang. Kemudian yang terakhir ada Meilani Sumelang, bagaimana cara merawat fans dangdut koplo. Ada dari 5 orang tadi, sebelumnya tadi ada beberapa sih, kayak Zena Kesa dan Susanto ini nanya beberapa kali lagi, tapi saya beri kesempatan yang nama yang lain untuk bertanya. Oke, mungkin bisa dipilih Mas dari 5 orang penanya itu, nanti akan dapat buku dangdutan dari buku terbarunya Mas Michael. Oke, silakan dipilih Mas, Oh, yang mana Mas? berapa Mas satu? Satu. Oh, saya 5-5 saya kasih. Satu ya. Satu. Apa ya Mas? Aku akan memilih akhirnya yang kedua. Oke. Karena Si aku Zena merasa Kesa ini ya? bertanya tentang soal apakah ada rezim baru gitu. Itu yang menarik. Ya, ada kiblat ganti lagi. Oke, dari Kezena_Keisa nanti akan kami DM dari Japos untuk minta alamatnya dan akan kita kirimkan buku Mas Michael yang terbaru dangdutan. Oke, sip. Thank you sekali Mas Michael, waktunya asik sekali ngobrol-ngobrolnya. Ini di Melbourne jam berapa Mas? Masih jam berapa ini? Jam 8.16. Oke. Terima kasih atas waktu luangnya Mas Michael. Sehat-sehat selalu di Melbourne. Mudah-mudahan studinya berhasil. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Bincang Sastra kali ini. Sampai jumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Salam sehat selalu Mas Michael. Salam dangdut Mas. Wow. Ya. Oke.